Oh iya Bu, masalah saya satu lagi tuh kan saya kan kebetulan lagi ngambil skripsi di semester ini. Cuma kok Bu ya, kayak semakin saya jalanin saya tuh kayak semakin males Bu buat ngerjain. Kayaknya tuh, ya apaan sih nih skripsi ngebosenin banget gitu loh. Kayak tuh juga saya tuh nggak ada yang bikin saya bergairah buat menyelesaikan si skripsi ini. Masalahnya kamu itu pernah sih saya alami juga waktu saya ngerjakan skripsi. Pengalaman itu menurut saya susah untuk ngerjain itu skripsi. Tapi pas saya lalui, tapi step by step yang saya lalui itu tercapai. Kalau kamu punya tahapan yang buat pengerjaan itu ada nggak? Strategi apa yang kamu lakukan? Makanya itu saya tuh kayak mungkin ya saya tuh nggak ada semangat Bu, maksud saya tuh nggak ada goal sendiri buat kayak misalnya saya habis skripsi saya mau nikah gitu ya, saya nggak ada kayak gitu Bu. Jadi tuh ya udah gitu kayak aduh habis skripsi mau ngapain ya, karena saya juga masih bingung gitu. Oh, target kamu jadi selama ini belum ada. Jadi kamu ngerjain skripsi ini masih bingung atau gimana? Sebenarnya bukan bingung karena semuanya ya udah tinggal jalan aja, cuma tuh kayak buat penggugah semangat saya buat menyelesaikan ini tuh nggak ada. Oh, jadi nggak ada semangat buat arah kamu buat mengerjakan itu, nggak ada? Nggak ada. Menurut saya sih semangat kamu itu, saya mau nanya sama kamu, semangat yang bikin buat kamu itu apa sih? Semangat yang bikin kamu bakalan semangat? Ya nggak tahu ya Bu, karena ya mungkin saya dapat tekanan juga dari orang tua, jadi kayak harus menyelesaikan gitu. Nah sedangkan saya itu nggak suka Bu kalau saya itu terlalu diburu-buru gitu, saya tuh pusing. Jadi kamu juga ada tekanan dari orang tua juga kalau kamu harus benar-benar harus lulus dalam 4 tahun itu. Iya, dalam menyelesaikan skripsi kok ayo dong iya ngerjain. Nah saya tuh nggak bisa Bu kayak gitu, saya tuh mau itu ayo udahlah santai aja gitu. Relax, tapi nggak ada terlalu tekanan. Nggak ada. Jadi target-target kamu buat bab 1, bab ini belum tercapai. Ya kalau itu kan emang udah ada timeline ya Bu, maksud saya tuh nggak ada nih Bu, kayak penggugah semangat saya tuh nggak ada gitu loh. Oh, yang saya tangkap ya, kamu itu semangat kamu itu pasti dari orang lain kan? Iya mungkin. Tapi diri kamu itu selalu kamu suggest buat tekanan dari orang tua itu ya. Semangat kamu emang yang bikin kamu nggak semangat dari orang tua juga atau ada faktor hal lain? Kayaknya mungkin dari saya sendiri ya Bu, karena saya kan nggak punya semangat Bu. Nggak ada semangat. Kenapa kamu harus punya semangat kamu ngerjain skripsi? Karena kan itu keharusan Bu, saya sekuliah Kalau dulu. misalkan kamu nanti aja deh skripsi, gue belum semangat nih, gue belum Ya itu kan nggak boleh Bu, kayak gitu kan cara dipaksa orang tua, ayo ya cepetan dia selesai gitu. Kamu jadi ada tekanan dari orang tua. Menurut saya kamu itu orangnya terlalu pemikir ya. Enggak Bu, saya santai aja. Tapi saya melihat kamu salah pemikir, tapi itu kan menurut pandangan saya, nggak tahu menurut kamu kan. Masalah kamu ini terlalu kamu menyampingkan ya. Kalau misalkan saya lihat, kalau misalkan kamu ini dari pemasangan kamu terlalu nggak punya target goals, kamu itu belum ada buat ngerjain skripsi itu nggak ada. Pencapaian kamu buat hal-hal yang menurut kamu buat bikin semangat itu nggak ada. Jadi saya juga belum tahu ini apa penyemangat kamu itu apa sih sebenarnya. Itu kan misalkan kayak faktor misalkan kayak teman yang bikin gue jadi semangat nih buat ngerjain skripsi karena teman gue tuh udah sampai bab ini loh, sampai bab ini. Jadi semangatnya kan ada, faktor itu ada. Tapi kalau kamu saya tanya misalkan penyemangat kamu hal lain, nggak ada, saya mau santai-santai relax sendiri gitu. Relaxnya kamu itu tuh terlalu nyantai, jadi kamu tuh selalu ntar aja ntar ini ntar gitu lah. Tapi kan pasti kan kalau penyemangat itu kan harus ada kan. Nah sebenarnya penyemangat kamu itu selain santai-santai aja ada hal lain nggak? Kayaknya gara-gara saya putus cinta deh Bu. Putus cinta? Itu yang jadi faktor kamu jadi sebenarnya sih nggak juga ya Bu, karena ya nggak tahu aja Bu, kayak itu saya tuh udah gak ada semangat lagi.
gak semangat. Emang karena putus cinta kamu jadi terbengkalai dengan masalah skripsi kamu? Tapi itu putus cintanya udah lama sih, Bu. Udah lama. Memang sebelum kamu ngerjain skripsi atau sebelum ngerjain skripsi? Sebelum ngambil skripsi malahan. Oh gitu. Jadi ini dampak yang benar-benar menurut kamu jadi down, bikin kamu skripsi jadi malas. Ya, karena saya ngerasa ya udahlah, lulus juga mau ngapain nih gitu. Jadi kamu belum punya target ke depan buat ngapain, kerja, belum apa? Belum. Jadi semua itu menurut kamu, oh ya udah, gue lulus, tinggal lulus, ntar ke depannya gimana gua nanti lah gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kamu dari sekarang harus mempunyai tahapan-tahapan apa sih yang bakal kamu lakuin, kayak misalkan gue minggu ini harus udah selesai bab ini ya, gue harus ini. Setelah kamu udah lulus, jadi kamu punya tujuan yang jelas dalam hidup kamu. Jadi misalnya aku selesai sidang, gue mau cari pekerjaan yang buat part time atau apa. Terus misalkan kalau gue udah netap nih pekerjaan ini, jadi langkah-langkah yang buat kedepannya tuh ada jelas gitu. Jadi karena bukan faktor putus cinta kamu jadi kayak gini. Emang putus cintanya gara-gara apa sih, saya boleh sih? Ya mana saya tahu, putus-putus aja udah gitu. Putusnya benar-benar enggak. Sebenarnya sih itu udah lama banget, Bu, udah dari SMA. Dari SMA. Jadi itu nggak bikin kamu terganggu gitu dari semester pertama, semester. Sebenarnya sih enggak, cuma ya semenjak saya pas putus cinta tuh saya udah kayak ya udahlah, kayak nggak ada yang harus diurusin lagi gitu loh, Bu. Jadi semua itu menurut kamu udah acuh tak acuh gitu. Iya gitu. Jadi tapi pelajaran yang kamu lakuin semuanya baik-baik aja. Baik-baik aja, cuma tuh yang jadi masalah sebenarnya saya itu kenapa ya, Bu, saya itu kok ngerasa saya itu kok punya semangat nih buat bikin skripsi gitu. Jadi faktor kamu itu pertama jadi orang tua juga tertekan, terus kedua jadi faktor yang internal juga, jadi kayak nggak ada penyemangat hidup kamu. Emang kamu nggak pemikiran buat pacar udah amat gitu, udah nggak usah gue harus punya target nih, apa yang harus gue lakuin, gue harus bagian orang tua saya nih, karena udah ada faktor tertekan itu gitu. Kamu punya pemikiran kayak gitu nggak sih? Punya. Apa yang pikiran kamu yang selama ini yang udah kamu pikirin? Ya itu tekanan orang tua, saya harus lulus cepet-cepet. Orang tua kamu selalu ngomong kayak gitu sama kamu. Itu yang buat bikin kamu makanya selalu merasa pacar itu selalu bikin kamu keganggu nggak sih? Enggak.